Komunitas Jendela itu komunitas yang bergerak dalam bidang pendidikan. Sebenarnya kita adalah menumbuhkan minat baca adik-adik di seluruh Indonesia, terutama kita kan ada di base campnya di Jakarta, Jogja, Semarang, Bandung, sama Malang. Dan di Jakarta sendiri kita di base camp di Manggarai. Weekend kita berbagai acara atau agenda banyak sih. Ada bermain, belajar tuh ada kayak seperti tadi kita belajar bahasa Perancis. Kita berbagai buku, ada novel, ada buku pelajaran, ensiklopedia, terus buku olahraga budaya, terus apa lagi ya, tutorial kita ada semua. Alhamdulillah sih lumayan lengkap di perpustakaan ini. Kita masih terus menumbuhkan minat baca adik-adik yang di seluruh Indonesia, serta kita juga pingin adik-adik yang kurang mampu itu juga bersekolah seperti kita. Cita-citanya harus melebihi kita atau enggak orang tuanya agar kedepannya dia lebih sukses. Ini penting banget, saya suka banget sama komunitas Jendela ini karena membaca itu penting sekali, tapi seringkali kita sebagai orang tua cuma bilang, ayo baca. Tapi ya mungkin kita nggak kasih buku, kita juga nggak ngajak dia ke tempat-tempat di mana dia bisa menemukan banyak buku gitu. Nah baru-baru saja saya tuh ngebeliin anak saya karena saya pikir, ini kayaknya anak-anak sekarang kok lebih senang nonton TV dan lain sebagainya. Saya berikan buku pertama, buku yang nggak ada gambar novel gitu ya. Novel yang ada hubungan sama apa yang lagi dia suka. Dan ternyata anak saya umur 10 tahun, aku suka banget ibu buku ini, beliin lagi. Dan sebagai orang tua kita senang banget dengernya. Nah ini ada Gilang di sini sebagai salah satu pengajar ya di komunitas Jendela yang di Jakarta ya. Di Jakarta. Ini pusatnya di Jogja. Jogja dimulainya ya. Dan sekarang di Jakarta ini sudah banyak sekali adik-adiknya. Ini Ita salah satunya. Hai, terima kasih untuk Gilang dan Ita sudah hadir di sini. Ceritain dulu dong, jadi apa aja sih tadi kegiatannya sudah dilihat dari tayangan sedikit bahwa membaca bersama, ya mereka boleh pilih buku sendiri, terus belajar bahasa Perancis. Iya, bahasa Perancis. Kita mendatangkan teman-teman relawan dari komunitas atau enggak kita kerjasama sama komunitas lain buat silahkan ayo mengajar. Kita kan relawannya berbagai profesi, yang kerja, kuliah, sekolah, dan sebagainya. Jadi kita pilih-pilih, kita sistemnya buat adik-adik kayak sistem kuliahan SKS. Oh gitu? Iya, semua hari ini kita kasih schedule, bahasa Indonesia, Perancis, matematika, kelas cooking days, dan sebagainya. Mereka milih, setelah mereka memilih, kita share schedule itu kepada relawan. Mereka juga milih juga sama, soalnya kan ngajarnya sesuai dengan passion mereka. Kayak saya, semua matematika. Aku ajarin gambar, basket, renang, dan sebagainya. Itu mereka terserah minatnya kemana, kita ikutin. Biar nggak terlalu terpaku dengan pilihan kakak-kakaknya. Terpaku dengan ya seperti tadi yang dibicarain sama Mbak Huges sih sebetulnya dimasukin ke sekolah, belum tentu mereka ada minat di situ atau belum tentu memang bakatnya di situ ya. Jadi lebih terarah lah ya di sini. Oke, sudah berapa lama? Kalau di Jakarta sendiri 2 tahun. Kalau saya udah mulai dari Jogja juga sih. Oh, sudah dari sana juga ya. Jadi ini anak-anaknya dari mana aja? Dari golongan ekonomi manapun atau? Manapun kita sebenarnya. Kita terfokuskan di Manggarai. Jadi kita dulunya pertama kali kita keliling di daerah Manggarai, mana yang anak-anaknya paling banyak. Sebenarnya di Manggarai banyak komunitas, tapi mereka juga sering memilih mana yang enak, mana yang enggak. Jadi kita juga memilih adik-adiknya. Kita ada 3 kelas sebenarnya dulu, di perpustakaan, depan perpus, dan taman depan stasiun Manggarai. Karakter adik-adik bertiga ini sangat berbeda. Jadi kita pilah-pilah biar mereka juga giat, nggak hanya aku di sini nggak nyaman, akhirnya nggak belajar. Itu nggak jangan buat sampai kita. Jadi percuma kan ya mereka ke situ ya. Dan kita juga programnya juga banyak sih. Kita ada program kakak asuh, kayak Ita, kita kasih beasiswa itu dari donatur-donatur yang menyisihkan sedikit rezekinya buat adik-adik yang kurang mampu. Biar meskipun sekolah saat ini gratis kan, biaya bla 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 masih banyak. Kita sedikit ngasih rezeki kita. Ita belajar apa aja di komunitas Jendela ini?
Banyak, ada matematika, gambar, mewarnai, terus IPS, sejarah. Oh, hampir semuanya ya, seperti yang banyak anak-anak memang pelajari juga. Tapi minat kamu di mana? Kamu paling suka banget belajar apa? Matematika. Matematika? Berarti nilai matematikanya oke banget dong. Cita-citanya mau jadi apa? Itu apa namanya? Direktur. Direktur. Direktur stasiun televisi yang terkece di Indonesia, mau nggak? Mungkin beberapa tahun dari sekarang kamu jadi bos aku. Mau nggak jadi direktur net? Nggak mau. Amin. Kalau belajar terus kan semuanya bisa ya. Kamu jadi sudah berapa lama ikut komunitas jendela ini, Ita? Dari pertama ada udah ikut. Dari pertama ada sudah ikut ya. Apa sih yang paling kamu suka di saat kamu belajar sama teman-teman di sini? Enak, temen-temennya banyak, buku-bukunya juga banyak, jadi bisa nambah ilmu aja. Kamu paling senang baca buku tentang apa? Novel. Oh, novel. Novel tentang apa? Novel misteri mungkin? Ada nggak sih novel horor? Novel tentang novel apa? Yang fantasi-fantasi gitu, science fiction mungkin? Itu tentang dia ada anak perempuan pengen kuliah tapi nggak boleh. Oh gitu. Gara-gara Oh ini nggak ada novel yang baru biaya. kamu baca. Oh oke. Kemarin kan dia juga dapat reward. Dia oke. 1 bulan menyelesaikan 9 buku. Dalam 1 bulan menyelesaikan 9 buku. Iya, dan kita kasih reward. Kemarin kita full hari Sabtu weekend, kita ajak berenang di daerah pinggiran Bekasi kalau nggak salah. Oh oke. Oh iya. jadi ada program reward Iya, gitu. Jadi reward, kalau mereka baca bagus untuk mereka juga, mereka baca yang mereka suka, tapi terus mereka dapat hadiah juga ya. Tapi sebelum dapat hadiah mereka suruh ceritain kayak sinopsisnya gimana, kakak-kakaknya dengerin. Oke, Kayak gitu. jadi nggak bisa bohong ya, bilang aku baca, cuman baca awalan sama endingnya doang, nggak bisa gitu ya. Ini katanya komunitas jendela juga ngajarin bukan cuma anak-anak, ibu-ibu juga. Iya, alhamdulillah kita bisa ngajar ibu-ibu sekitar. Ibu-ibu itu sebenarnya kita dari awal kan konsepnya ke adik-adik atau enggak anak-anak. Tapi ada salah satu atau 2 ibu, kakak, aku juga dong pengen belajar. Soalnya kan di sana mayoritas juga belum bisa baca tulis ya. Akhirnya kita juga mau mempunyai program ngajar buat ibu-ibu, tapi kita kelasnya beda. Kita alhamdulillah dapat kayak pos kampling buat mereka belajar setelah kita ngajar adik-adik yang ada di Oh jadi ibu-ibunya juga jadi pinter juga. Bapak-bapaknya gimana? Bapak-bapaknya sih belum, soalnya kan kebanyakan bekerja ya. Kalau ibu-ibunya kan sore. Tapi kan banyak juga bapak-bapak yang bingung bacanya. Oke, mungkin nanti ya. Iya, mungkin next program next ya. kita. Tapi seru banget saya mendengar cerita ini. Semoga berlanjut terus, makin banyak relawannya juga ya, kakak-kakak seperti Gilang yang mau ngajarin adik-adik. Jadi Indonesia nanti di tahun 2045 jadi Indonesia emas, Indonesia yang pinter banget. Kamu jadi direktur di sini. Amin. Kalau kamu jadi direktur di sini, kalau aku sudah tua, aku tetap punya pekerjaan ini kan? Amin, nanti aku doain kamu jadi direktur di sini. Terima kasih. Ini ada hadiah. Ini buat kamu juga ada hadiah. Kita juga ada hadiah. Ada hadiah buat aku. Ada hadiah apa ini? Goodie bag. Oh, terima kasih. Ih, ini tahu nggak? Ini mau aku kasih ke anakku ya, karena dia lagi baca buku novel yang tebelnya segini dan kemana-mana lagi dia bawa, jadi kan pas banget dia masukin ke sini. Rajata, aku punya oleh-oleh, nanti aku pulang. Tapi aku belum bisa pulang Rajata karena masih ada tamu ibu sebentar lagi ya. Habis ini ya, jangan kemana-mana. Thank you. Thank you. Terima kasih ya.